Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Khususnya yang kelas 5, kelas 6. Jenjang SD, MI, SDLB maupun warga kelompok belajar paket A. Dan juga Bapak Ibu guru, khususnya yang mengampu di kelas 5, kelas 6. Juga Bapak Ibu para pengampu di tutor kejar paket A, dimanapun saja berada, mudah-mudahan semua kita sehat dan tetap bersemangat meski suasana pandemi COVID-19 hingga saat ini masih belum mereda. Masih kita harus banyak beraktivitas di rumah. Dan lagi mudah-mudahan tetap semangat meskipun belajar harus di rumah. Bapak Ibu guru mengajar juga di rumah. Bapak Ibu orang tua juga harus lebih banyak mendampingi putra-putri atau mungkin cucunya belajar di rumah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal AKM numerasi atau matematika. Bapak Ibu orang tua kalau mendampingi putra-putrinya belajar matematika kan tidak semuanya bisa mendampingi, bisa membantu. Kiranya mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu Bapak Ibu orang tua ketika mendampingi putra-putrinya belajar. Apalagi adik-adik yang kelas 5 nanti bulan September akan menempuh asesmen nasional. Salah satunya adalah mengerjakan soal-soal AKM. Baik itu AKM literasi atau bahasa maupun AKM numerasi atau matematika. Kali ini adalah bagian 10. Artinya sudah ada 9 bagian yang sudah saya bahas dari web AKM. Bahkan untuk jenjang SMP, SMA, SMK, SMTS, SMPLB, SMALB pun sudah saya bahas semuanya. Dari sejak ayo coba. Nah, kali ini saya melanjutkan sekali lagi untuk jenjang SDMI atau SDLB dan paket A. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen. Jadi ini adalah bagian ke-10. Artinya sudah ada 9 bagian sebelumnya. Silahkan nanti dicari ya, di web Dalyana Berbagi, insya Allah lengkap. Untuk bagian 10 kontennya masih tentang bilangan. Kompetensi yang akan diukur tentang operasi hitung, baik bilangan pecahan, baik pecahan biasa maupun desimal, campuran, bahkan sampai kuadrat dan kubik, termasuk bilangan bulat, positif dan negatif. Nah, soal saya ambil dari web AKM. Kalau kita coba membuka kembali, siapa tahu ada yang belum pernah membukanya, ini alamatnya https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm/. Jadi ini soalnya ini adalah soal, kita lihat ya. Nanti silakan Bapak Ibu adik-adik bisa membukanya. Katanya kok jaringannya agak aneh ya. Baru loading, masih loading. Nah ini ya, jadi ini adalah web AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, ini ada penjelasan apa itu AKM, ada ayo coba. Jadi di ayo coba ini sudah saya bahas, untuk SD itu ada 13 soal, ada video. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah
contoh. Nah, ini contoh soal ini. Ya. Jadi kalau kita klik contoh akan ke sini larinya. Nah, yang kita bahas adalah kalau kelas 4, 5 sudah saya bahas 48 soal. Nah, yang kita bahas sekarang bagian dari ini ada 47 soal. Ini bagian ke-10. Kalau ini kita klik, kita buka, akan ke soal. Nah ini. Jadi ini materinya. Ini ada 47 soal. Nah, representasi ini sudah saya bahas. Urutan sudah saya bahas. Yang kita bahas yang ini ada 12 soal ini. Nah, 12 soal ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi yang ini bagian ke-10 ini adalah mulai nomor 2, nomor 1 sudah saya bahas di bagian ke-9. Nah, ini soalnya. Ini tentang pesawat. Nah, mulai nomor 2 ini yang kita bahas di bagian 10 ini. Ya, ini. Terdapat 2 pabrik garmen dan seterusnya nanti. Nah, ini. Nah, di sini ada kuncinya. Jadi kalau kalian adik-adik menjawab, bisa menjawab ini. Ya. Tulis jawabannya apa. Baru di sini ada kuncinya. Nah, ya. Tuh. Ada yang ada pembahasannya, ada yang tidak ada pembahasannya. Nah, seperti ini. Nah, ini pilihan ganda ini ada. Nah, tapi kuncinya tidak selamanya benar. Nah, tuh ya. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas sampai nomor 6. Nah, bagian ini nomor 6 lah. Nomor 7 dan 12 nanti saya bahas di bagian ke-11. Oke, adik-adik, ini adalah soal yang saya ambil dengan membuka web AKM tadi, maka akan muncul soal-soal itu. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint yang sudah saya siapkan. Bagian 10 tadi. Ini ya. Nah, ini bagian 10. Jadi sebelum ini, saya slide show dulu. Ini bagian 10 tadi. Nah, sebelum ini saya sudah membahas. Nih, ayo coba tadi saya sebutkan kan. Ini ada 13 soal. Kemudian di kelas 4, 5 ini saya bahas 48 soal. Ini banyak-banyak. Ada yang sampai 12 soal, 9 soal ya. Nah, kelas 5, 6 sudah saya bahas mulai bagian ke-6. Karena ini kan 1 sampai 5 maka sambung bagian 6, 7, 8 dan 9. Nah, maka sekarang adalah bagian yang ke-10. Cakupan materinya tadi ya. Ini saya bagi menjadi nanti 16 video. Nah, jadi 16 video. Nih, 16. Kalau sebelumnya saya bilang 15 ternyata tidak cukup. Nah, 16 video. Nah, sekarang kita langsung ke soalnya di bagian 10 ini. Nah, ini bagian 10 ya. Itu kompetensi yang diukur menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan atau bilangan desimal. Termasuk bilangan kuadrat dan kubik dari suatu bilangan desimal dengan 1 angka di belakang koma, serta operasi pada bilangan bulat termasuk bilangan bulat. Nah, ya, itu kompetensi yang diukur. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Nah, ini tadi yang nomor 2 ya. Terdapat 2 pabrik garmen yang menghasilkan pakaian jadi, yaitu pabrik Padasuka dan pabrik Bagus Rapih. Kedua pabrik tersebut memulai produksinya dari tahun 2014. Banyak produksi pakaian jadi kedua pabrik tersebut disajikan dalam grafik berikut ini. Ini grafiknya. Ini produksi pakaian pada pabrik Padasuka ya, pabrik Suka. Pabrik Padasuka. Nah, saya pakaian pabrik Padasuka. Oh, pabrik Suka. Pabrik Padasuka. Ya. Supaya enggak salah ya. Ini pabrik Padasuka yang di sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan adalah pabrik Bagus Rapih. Kita lihat ini
bertambahnya tetap ya sehingga berupa garis lurus. Sedangkan ini konstan tidak tetap ini bertambahnya, selalu bertambah dari tahun ke tahun. Nah, ini nanti kita lihat polanya itu kita salin ke dalam bentuk tabel. Nah, ini pertanyaannya. Pada tahun 2021, kedua pabrik tersebut mendapatkan pesanan 5.000 pakaian. Nah, pabrik manakah yang dapat memenuhi kebutuhan pesanan tersebut? Berikan alasanmu. Nah, kita lihat di bawah ya. Bagaimana ini? Nah, dari kedua grafik tadi, pola produksi kedua pabrik, pabrik pada suka dan apa tadi? Itu kita buat dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini ya. Jadi pada suka, suka kurang pada ini. Pada suka satunya. Nah, pada suka ya. Nah, pabrik pada suka ini tadi. Nah, satunya bagus rapih. Sekarang kita lihat polanya. Ini kita salin saja dari angka-angka tadi, dari grafik tadi, kita salin dalam bentuk tabel untuk melihat polanya. Nah, sekarang bagaimana pola pada produksi pabrik pada suka? Kita lihat 3.200 terus 3.400. 3.400 2016 3.600. 3.800. Bagaimana polanya? Gimana? Iya, ini selalu berselisih 200. Artinya ini ditambah 200. 3.200 tambah 200 3.400. Tambah 200 3.600. Tambah 200 3.800. 3.800 tambah 200 4.000. Nah, sehingga di tahun 2021 berapa di pabrik pada suka? Iya, 4.400 tambah 200. Di sini berarti 4.600. Berarti bisa enggak tahun 2021 pabrik pada suka memenuhi pesanan tadi? Tidak bisa. Sekarang kita lihat yang bagus rapi bagaimana polanya. Kita lihat ini. Berapa ini tambahnya? Mencari berapa tambahnya itu ini dikurangi aja 960 kurangi 640 320. Di sini berapa tambahnya? 1440 kurangi 960 480. Di sini 720 dikurangi ya. Nah, artinya 1440 tambah 720 2160. Nah, terus ini berapa tambahnya? 3240 kurangi 2160 1080. Di sini di sini enggak tahu, belum tahu kita. Kalau hanya berdasarkan ini aja tidak seperti ini tadi terus ditambah 200, sedang ini enggak tetap tambahnya. Nah, sekarang kita coba lihat pola di bawahnya ini. Berapa ini tambahnya? 480 kurangi 380 berapa? Iya, 160. Terus ini 720 kurangi 480 240. 1080 kurangi 720 berapa? Iya, 360. Terus 1620 dikurangi 1080 berapa? 540. Iya. Masih belum yakin kita gimana ini polanya. Kita coba lihat bawahnya. Oh, ini kurangi itu 80. Ini dikurangi berapa? 360 kurangi 240 120. 540 kurangi 360 berapa?
Iya, 180. Masih belum tetap di penambahnya. Kita masih belum bisa ketemu polanya. 120 kurangi 80, 40. 180 kurangi 120, 60. 60 kurangi 40, 20. Terus ini berapa? Nah, kita lihat polanya miring ini. Nah, sehingga nanti akan ketemu ini berapa tambahnya. Ayo, mana? 640, 320, 160, 80, 40, 20. 960, 480, 240, 120, 60, 1440, 720, 360, 180, 2160, 1080, 540, 3240, 1620. Kalau diteruskan berapa ini? Nah, terus ini berapa? Nah, sehingga ketemu ini, tambahkan ini dengan ini ketemu di sini. Nanti ketemu di sini, tambahkan, ketemulah di tahun 2021. Ayo, gimana polanya ini ke sini? Miring ini. Ada yang sudah nemukan? Bagaimana? Oh ya, dibagi dua. Ada yang lain? Lain dibagi dua? Iya, dikali setengah ya. Jadi boleh dibagi dua, boleh juga dikali setengah, sama saja. Coba lihat. 640 bagi 2, 320. Dibagi 2, 160. Dibagi 2, 80. Bagi 2, 40. Bagi 2, 20. 960 bagi 2, 480. Bagi 2, 240. Bagi 2, 120. Bagi 2, 60. Berarti di sini berapa? Ya, 4.860 dibagi 2. Berapa? Berapa? Iya, 2.430. Jadi ini polanya dibagi 2 atau dikalikan setengah. Maka ini, nah ini berarti dikalikan setengah. 2.430. Berarti di sini 4.860 ditambah 2.430. Berapa? Nah, 7.290. Jadi pabrik Bagus Rapi tahun 2020 sudah lebih dari 5.000. Tahun 2021 tentu bisa melebihi target. Nah, sekarang berapa tahun 2021? Ini kalikan setengah dulu berapa, atau dibagi 2 dulu. Berapa? 3.645 ya. Jadi ini setengahnya 3.645. Maka di tahun 2021 berapa besar produksinya? 7.290 ditambah 3.645, 10.935. Nah, sehingga ini kita bisa jawab. Bahkan ini nanti bisa untuk menjawab nomor berikutnya. Gimana? Nah, jadi dengan memperhatikan pola produksi kedua pabrik tersebut menunjukkan bahwa yang dapat memenuhi target adalah pabrik Bagus Rapi. Mengapa? Karena pola produksi pada pabrik pada Suka setiap tahun penambahannya tetap, yakni 200. Sehingga pada tahun 2021 hanya mampu memproduksi berapa? 4.600 pakaian. Ini kurang dari 5.000, jadi tidak bisa memenuhi pesanan. Sedangkan pola produksi pabrik Bagus Rapi, penambahannya setiap tahun selalu meningkat. Yakni, ini tadi, penambahannya 320, terus 480, terus 720, terus 1.080, terus 1.620, terus 4.360, 2.430, terus 3.645 dan seterusnya. Sehingga pada tahun 2021 mampu memproduksi 10.935 pakaian. Ini lebih dari 5.000 pakaian, 2 kali lipat malah.
Jelas sampai di sini? Ya. Jadi lanjut. Nah, jadi ingat ini. Jadi kalau hanya sini saja kita belum bisa menemukan pola, tapi dengan mencari ini, oh bisa dicari polanya. Makanya harus sabar, harus jeli ya. Nah, sekarang nomor 3, pilihan ganda. Banyak pakaian jadi yang diproduksi pabrik pada Suka di tahun 2024 berapa? Ini pilihan ganda. Mana ini? Ini bisa juga ini dilanjutkan 2021 4.600, 2022 berapa? 4.800. 2023 nah, bisa dilanjutkan dengan cara itu atau boleh ini karena penambahannya tetap 200 per tahun ya, maka jumlah produksi tahun 2024 itu produksi tahun 2020 sesuai grafik tadi ditambah berapa kali? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 4. Berarti jumlah produksi tahun 2020 ditambah 4 kali 200. Produksi 2020 berapa? 4.400. 4 kali 200 itu 800. Berarti berapa? 5.200. Bisa dipahami di sini? Ini jawaban yang benar apa? C. Ya. Tidak susah kan? Ya. Nah, sekarang nomor 4. Pilihan ganda juga. Pada tahun 2021, selisih banyak produksi pabrik pada Suka dan pabrik Bagus Rapih adalah ini 2021. Berarti berapa selisihnya? Dari jawaban nomor 2 tadi diketahui bahwa pada pabrik Bagus Rapih itu tahun 2021 berapa? 10.935. Sedangkan pada pabrik pada Suka 4.600. Selisihnya kurangi saja 10.935 dikurangi 4.600 berapa itu? 6.335. Jawabannya di kuncinya itu C. Kalau kuncinya ini tidak ada di sini, mestinya ini. Berarti jawabannya adalah F. Saya tambah. Karena jelas ini ya. Nah, jadi kalau ini tidak ada yang benar jawabannya. Kalau 2020 juga. Ya. Ini di 2021 selisihnya 6.335. Ya. Jawabannya dari A, B, C, D, E tidak ada yang benar, maka saya tambahi jawabannya adalah F. Sekarang nomor 5. Uraian tertutup. Ini ada gambar Kinceria seperti pada gambar di atas, pertama kali dibangun oleh Ferris Wheel. Memiliki tinggi 79,5 meter, diameter 75 meter, dan 36 kabin penumpang dengan daya tampung maksimal 2.160 orang. Waktu yang diperlukan Kinceria untuk 1 kali putaran adalah 20 menit. Pertanyaannya, berdasarkan artikel di atas, jumlah maksimal penumpang dalam 1 kabin adalah titik-titik. Mana ini? Nah, jadi, apa yang diketahui? Nah ini jumlah daya tampung maksimum Kinceria berapa? 2.160 orang. Karena ditanyakan per kabin, nah sekarang berapa banyaknya kabin? 36 kabin. Apa yang ditanyakan? Jumlah maksimal penumpang per kabin. Gimana caranya? Iya, dibagi saja. Berarti
2160 dibagi 36. Berapa ini? 60 orang. Jadi per kabin itu 60 orang. Makanya jawabnya ini adalah 60 orang. Orangnya sudah ada di komputer itu, tinggal ngisi aja angka 60. Mana? Sekarang nomor 6. Nah, uraian tertutup lagi ya. Nah, dalam 3 jam beroperasi, total penumpang yang dapat terangkut oleh Kinci-Ria tersebut adalah titik-titik orang. Gimana strateginya? Apa yang diketahui? Apa yang diketahui? Ya, daya tampung penumpang maksimal tadi 2160 orang. Ya. Kemudian waktu diperlukan Kinci-Ria 1 kali putaran berapa? 20 menit. Ya, terus apa lagi? Yang ditanyakan apa? Kalau kincir beroperasi 3 jam, bisa mengangkut berapa orang? Gimana caranya? Berarti berapa kali putaran? 3 jam itu berapa menit? Ya, 1 jam itu 60 menit. Berarti jumlah penumpang selama 3 jam bagaimana? Ya, 3 kali 60 dulu. Nah, diubah jadi menit, baru dibagi 1 putaran 20 menit. Baru dikalikan dengan maksimum penumpang bisa diangkut. 3 kali 60, 180 dibagi 20. Berapa? 9 dikali 2160 itu 19.440 orang. Jadi jawaban nomor 6 ini di sini adalah 19.440. Gimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Sekali lagi di sini kan 20 menit itu 1 kali putaran. Nah, kalau 3 jam berapa kali putar? Ya 3 kali 60 kan menit, baru dibagi 20 1 putaran. 3 kali 60 itu kan 180. Bagi 20 itu 9. 9 dikalikan 2160, 19.440. Mana? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, sementara cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan di bagian 11 dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh ditulis melalui komentar di bawah video YouTube ini, atau boleh juga dikirim melalui WA di nomor saya 0821 530 03192. Kurang lebih saya mohon maaf, dan mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat, dan silakan kalau merasa bermanfaat dibagikan kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama untuk mempersiapkan diri bagi kelas 5 itu mengikuti asesmen nasional, kalau kelas 6 nanti mengikuti ujian sekolah di bulan Mei atau Juni tahun depan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.